Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1501-1501 Kepala Klan. Ini. Itu masih merupakan pembunuhan instan, lambaian tangannya yang santai. Kekuatannya terlalu menakutkan. Bagaimana ini mungkin? He Feng adalah naga di antara manusia, bagaimana dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Kekuatan pemuda itu. Tanda seru. Di dalam klan He, di tempat perjamuan ulang tahun, terdengar suara kaget. Melihat He Feng yang sengsara, semua orang menelan seteguk air liur. Menghancurkan, benar-benar menghancurkan. Seorang pemuda dari wilayah laut yang mengalir benar-benar telah menghancurkan He Feng, yang dianggap sebagai naga di antara orang-orang di kerajaan itu. Bagaimana ini mungkin? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mereka bisa mempercayainya? Aku ingin membunuhmu. He Feng jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Rasa sakit di lengan dan dadanya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Merasakan tatapan puluhan ribu pemuda di sekitarnya, dia berdiri perlahan dengan ekspresi ganas dan meraung ke arah Wang Xian. Ketika mereka melihat raungan Feng yang agak linglung, semua orang sedikit terkejut. Mereka tahu bahwa Wang Xian ini telah benar-benar menyinggung Tuan Muda He Feng. Permusuhan ini benar-benar terbentuk, bahkan jika Tuan Muda He Yuan ada di tengah. Suara mendesing. Tepat ketika dia menyelesaikan kalimatnya, sosok-sosok beterbangan satu persatu. 3 Master Pavilion dan beberapa personel penegak hukum yang paling dekat terbang. Mereka memandang He Feng, yang terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan, dengan ekspresi tertegun. Dia Feng. 3 Master Pavilion dengan cepat mendarat di samping He Feng dan berteriak kaget. Paman ketujuh, bantu aku membunuhnya. Ketika dia melihat sekelompok orang dari paviliun penegakan hukum tiba, dia berteriak pada salah satu Master Pavilion dengan ekspresi ganas. Kakak, kaulah yang ingin memberi pelajaran pada saudara Wang Xian tetapi terluka olehnya. Anda tidak bisa menyalahkan saudara Wang Xian untuk ini, bukan? Ekspresi He Yuan sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata He Feng. Dia dengan cepat berbicara. Dia takut orang-orang dari paviliun penegak hukum akan langsung membunuh Wang Xian. Kamu berani menyakitiku. Tidak peduli siapa itu hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan klan kita. Ketika dia Feng mendengar kata-kata dia Yuan, matanya yang merah menyapu dia dan Wang Xian saat dia menggeram dengan suara rendah. Hah! Beberapa Master Pavilion sedikit tertegun ketika mereka melihat ekspresi ganas dan geram He Feng. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke depan. Ketika mereka melihat Wang Xian, wajah mereka membeku dan sudut mulut mereka sedikit berkedut. Itu sebenarnya pemuda ini. Menyerang. Benar-benar lelucon. Kecuali itu pemimpin suku dan 3 tetua suku, atau nenek moyang suku penjaga, mereka ingin membunuhnya. Feng, Pada saat ini, suara kaget seorang wanita terdengar. 2 sosok muncul di depan He Feng. Wajah wanita itu dipenuhi rasa khawatir saat dia berjalan ke arah He Feng dan melihat tubuhnya. Pemimpin klan. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat sosok itu, mereka membungkuk dengan hormat dan memanggil. Ibu, Feng, siapa yang sangat menyakitimu? Di klan kami, siapa yang berani menyakitimu? He Feng memanggil, dan wajah wanita itu dipenuhi amarah saat dia berteriak. Ibu, He Yuan melihat ibu dan ayahnya datang, dan ekspresi pahit muncul di wajahnya. Dia tidak berharap bahwa masalah ini akan menjadi begitu besar. Siapa yang berani menyakiti anakku, menonjol. Wajah wanita itu menunjukkan aura pembunuh yang dingin, dan dia melihat ke depan dan berteriak dengan keras. Suaranya menyebabkan semua orang di sekitar terkejut. Selesai. Saat wanita itu menyelesaikan kalimatnya, pemimpin klan He di belakangnya berkata dengan lemah. Tatapannya menyapu He Feng dan kemudian menatap Wang Xian. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, Kakak Wang Xian, putra sulungku tidak peka. Jangan pedulikan dia. Namun, kata-kata pemimpin klan He mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan wanita itu, He Feng, dan He Yuan menatapnya dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Putra sulungnya terluka parah. Tidak hanya pemimpin klan He tidak membalas dendam untuknya,
dia bahkan menyalahkan He Feng. Ini, tidak apa-apa, dia pemimpin klan. Aku terlalu kasar. Wang Xian tersenyum pada pemimpin klan He dan berkata, tidak apa-apa, beritahu anak ini bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Hehe. Pemimpin klan He tersenyum dan menatap He Yuan. Yuan kecil, kamu telah berteman baik. Rukun. Bawa Feng, pergi, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Akhirnya, pemimpin suku memandang He Feng dan berkata kepada wanita itu. Ayah. He Feng menatap ayahnya dengan tak percaya dan sedikit membuka mulutnya untuk memanggil. Suamiku, ini. Wanita itu juga memandang suaminya dengan kaget, dia tidak mengerti mengapa dia tidak menghukum putranya setelah dia dipukuli. Bawa dia pergi. Dia pemimpin suku tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan duri melilit dia Feng. Wanita itu melihat ekspresinya dan mengangguk perlahan. Yuaner, nikmati hari ulang tahunmu. Dia berkata kepada dia Yuan dan segera pergi. Ini, melihat dia pemimpin suku membawa dia pergi tanpa berkata apa-apa, semua orang di sekitar terkejut. Apa yang terjadi? He Feng dipukuli begitu parah, namun pemimpin klan dia tidak mengatakan apa-apa. Ada yang aneh. Ini, saudara Wang Xian, apakah kamu pernah bertemu dengan ayahku? Dan kekuatanmu sangat tidak normal. He Yuan tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar dan bertanya dengan kaget. Aku bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Paman adalah orang yang baik. Wang Xian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Ini, tidak heran. Tidak heran. Ayahku pasti telah melihat kekuatanmu dan tidak mengatakan apapun. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ketika kami pertama kali bertarung, jarak antara kami tidak terlalu besar. Sekarang, jarak antara kita sangat besar. Bagaimana kamu berkultivasi, monster? He Yuan menepuk pundak Wang Xian dengan berat dan bertanya dengan kaget. Mungkin ini bakat. Wang Xian tersenyum. Semua orang di sekitar menelan seteguk air liur dan menatap Wang Xian dengan heran. Dari beberapa kata dari pemimpin klan He, mereka bisa mengetahui betapa pentingnya pemimpin klan He menempatkan Wang Xian. Dia bahkan tidak menyalahkan putranya sendiri karena terluka. Bisa dibayangkan seberapa besar pengakuan yang dimiliki pemimpin klan He atas kekuatannya. Mungkin, pemimpin klan He bahkan ingin menariknya ke dalam klan He. Semua orang berspekulasi dalam hati mereka saat mata mereka berbinar. Semua orang telah mengingat sosok Wang Xian di benak mereka. Orang ini adalah seseorang yang bahkan bisa melukai Tuan Muda klan He tanpa masalah. Tuan Muda Wang Xian, kekuatanmu sangat kuat. Jika Anda ditempatkan di wilayah yang luas, tidak ada seorang pun di generasi Anda yang dapat mengalahkan Anda. Kamu terlalu kuat. Dia Sui King, yang berdiri di samping, juga berjalan dengan sedikit kaget dan berkata kepada Wang Xian. Tidak heran dia bisa berteman baik dengan He Yuan yang sombong. Ternyata bakatnya sangat mengerikan. Hehe, kamu tidak perlu memujiku seperti itu. Hari ini adalah hari ulang tahunnya Yuan. Selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Wang Xian tersenyum dan memberikan kecil pada He Yuan saat dia berbicara. Wow, kecil, aku hanya ingin membeli hewan peliharaan Tuan Muda Wang Xian ini. Sekarang dia telah memberikannya kepadamu, apakah menurutmu kamu bisa? Ketika dia Sui King melihat Wang Xian memberikan kecil pada He Yuan, dia menarik lengan He Yuan dengan genit. Ketika dia Yuan melihat tunangannya bertingkah genit padanya, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kecil. Tentu saja tidak, dia berkata dengan senyum di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresi wajahnya menjadi menarik. Dia melebarkan matanya dan menilai kecil. Matanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mungkin tidak, dia meludahkan 4 kata dengan lembut. Jawabannya menyebabkan dia Sui King sedikit terpana. Semua orang di sekitarnya juga tertegun. Bab 1502 level 7 Batal Interpretasi Kejutan Biskup. Mungkin tidak. Jawaban He Yuan mengejutkan semua orang di sekitarnya. He Yuan dan dia Sui King tidak memiliki hubungan pernikahan, tetapi mereka bertemu di sebuah pertemuan dan kemudian menjadi pasangan. Tanda seru. Keluarga He Sui King dan keluarganya secara alami tidak keberatan dengan pernikahan mereka, tetapi senang melihatnya. Hubungan antara keduanya sangat baik. Dia Sui King meminta sesuatu darinya, dan dia tidak akan menolak.
Namun, sekarang dia justru langsung menolak Suiking. Ini menyebabkan wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Saat ini, di ketinggian lebih dari 1000 meter dari pohon suci, di sebuah rumah kayu. Patriark klan He dan wanita itu membawa He Feng ke dalam ruangan dan mengeluarkan beberapa pil obat untuk mengobati lukanya. Ayah, aku. He Feng menatap ayahnya dan berteriak dengan sedikit sedih. Dia sedikit tidak bahagia dan tidak mengerti apa yang baru saja dilakukan ayahnya. Lihat luka ini. Lengannya langsung lumpuh, dan serangannya sangat berat. Ada juga luka di dadanya. Dia hanya butuh setengah bulan untuk pulih. Suamiku, siapa pemuda itu? Apakah Anda akan melepaskan Feng kami begitu saja? Wanita di samping melihat luka He Feng dan bertanya kepada suaminya dengan sakit hati. Dia sudah tidak muda lagi. Hatinya tidak luas. Dia tidak diizinkan meninggalkan hutan klan He selama 5 tahun. Pemimpin klan He dengan dingin melirik He Feng dan berkata dengan dingin. Dihukum selama 5 tahun. Ayah, kenapa? He Feng menatap ayahnya dengan sedikit keengganan dan bertanya dengan ekspresi malu. Suamiku, mengapa kamu membumikan Feng, Wanita itu juga sedikit terkejut saat dia mengerutkan kening dan bertanya kepada pemimpin klan He. Mengapa? Kaulah yang mengirim orang untuk membunuhnya beberapa hari yang lalu, kan? Pemimpin klan He memandang He Feng dengan ekspresi bermartabat. He Feng sedikit terpana saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Anak ini adalah monster. Mata pemimpin klan He berkedip saat dia mengeluarkan beberapa kata. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan lembut melambaikan tangannya ke arah pohon suci. Berdengung, sebuah gambar muncul di depan mereka. Gambar itu adalah adegan dari pesta ulang tahun He Yuan. Itu sangat jelas bahkan suara-suara bisa didengar. Ini adalah gambar yang mereka peroleh dengan bantuan kekuatan pohon suci. Dalam gambar, Wang Xian baru saja memberikan kecil pada He Yuan. He Yuan telah menolak dia Suiking. Yuan kecil, kamu. Tingkat ketujuh dari alam tembus pandang. Ini sebenarnya adalah anak anjing dari binatang buas alam tembus pandang tingkat ketujuh. Ya dewa, saudara Wang Xian, kamu. Namun, saat pemimpin klan He hendak berbicara, sebuah suara datang dari layar, menyebabkan dia benar-benar terpana. Di pesta ulang tahun, dia Yuan melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan penuh semangat, serunya tak percaya. Namun, suaranya menyebabkan ekspresi puluhan ribu orang di sekitarnya menunjukkan keterkejutan. Interpretasi kosong tingkat ketujuh. Dia Suiking juga tertegun. Dia membuka mulutnya sedikit dan melihat barang kecil di tangan Yuan. Little Yuan, apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah interpretasi kekosongan tingkat ketujuh Vicious Beast muda? Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Nilai dari interpretasi kekosongan tingkat ketujuh binatang buas muda itu jelas bagi semua orang. Manusia, binatang iblis, dan binatang buas sangat berbeda. Manusia tidak memiliki garis keturunan, tetapi dapat dikatakan bahwa potensi mereka tidak terbatas. Demon Beast dan Dire Beast memiliki garis keturunan, tetapi ada juga perbedaan antara Demon Beast Cubs dan Dire Beast Cubs. Binatang iblis memahami sifat manusia dan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, sama seperti ras peri hutan. Mereka tinggal bersama dengan klan He dan memiliki garis keturunan kosong berwawasan level 7. Secara teori, selama anggota ras peri hutan memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat menembus kekosongan wawasan level 7. Namun, bukan itu masalahnya. Anak dari peri hutan di tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan yang mendalam dan peri hutan di tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan yang mendalam pasti akan dapat naik ke tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan yang mendalam di masa depan. Namun, anak dari peri hutan di alam luar biasa tingkat 9 dan peri hutan di alam luar biasa tingkat 9 mungkin tidak dapat naik ke tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan yang mendalam. Bahkan jika mereka bisa, itu akan sangat sulit. Ini karena garis keturunan orang tua mereka belum mencapai puncak garis keturunan. Anak yang lahir sebelum mencapai puncak pasti memiliki kekurangan. Karena warisan garis keturunan, kekuatan yang tidak dipahami orang tua mereka akan diteruskan ke generasi berikutnya, membuatnya semakin sulit untuk dipahami. Seiring waktu berlalu, garis keturunan akan menjadi lebih tipis. Akan lebih sulit bagi mereka untuk mencapai tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan yang mendalam. Itu seperti bagaimana iblis hutan, peri, dan klan binatang iblis memiliki keluarga kerajaan dan seorang putri.
Keluarga kerajaan mereka adalah penjaga garis keturunan paling murni. Selama mereka memiliki sumber daya, mereka bisa menerobos. Adapun anggota biasa lainnya, mereka perlu memahami kekuatan dalam garis keturunan mereka. Proses pemahaman ini hanya sedikit lebih mudah daripada manusia. Jika bukan karena situasi ini, klan naga dan klan binatang iblis pasti sudah menguasai seluruh benua transendental. Saat ini, hanya ada sekitar 20 klan kerajaan di seluruh hutan peri, termasuk generasi muda. Namun, ada cara lain bagi Demon Beast untuk meneruskan garis keturunan mereka. Artinya, binatang iblis yang garis keturunannya telah mencapai puncak dapat mempertahankan garis keturunan mereka sebelum mereka mati dan meninggalkan mereka untuk jenis mereka sendiri. Ada beberapa perbedaan antara binatang buas muda dan binatang iblis. Vicious Beast tidak memiliki kecerdasan dan hanya memiliki sifat binatang. Mereka hanya akan melahirkan anak mereka ketika mereka dewasa. Dan kedewasaan berarti bahwa mereka telah mencapai puncak garis keturunan mereka. Dengan kata lain, selama binatang buas muda ini memiliki sumber daya yang cukup, ia akan dapat naik ke tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan yang dalam. Orang bisa membayangkan nilai dari binatang setan muda tingkat 7 yang mendalam. Itu benar. Ini adalah level ketujuh dari alam tembus pandang. Sebagai penjinak binatang, aku tidak mungkin salah. He Yuan menatap kecil dengan tatapan berapi-api. Seekor binatang muda di tingkat ketujuh dari alam tembus pandang adalah eksistensi yang bisa tumbuh ke tingkat ayahnya di masa depan. Seekor binatang muda di tingkat ketujuh dari alam tembus pandang adalah harta baginya dan bahkan bagi klan He. Kakak Wang Xian, ini benar-benar untukku. He Yuan bertanya pada Wang Xian dengan penuh semangat. Bagaimana menurutmu? Aku sudah memberikannya. Wang Xian tersenyum. Ambil. Saya harus merepotkan Anda untuk menemukan seseorang untuk saya dalam beberapa hari. Hah. He Yuan sedikit terkejut sebelum melanjutkan. Ini terlalu berharga. Itu terlalu berharga. Baiklah, ambillah jika kau mau. Terima kasih kembali. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Wah, wah. Wah, 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 wah. Untuk menguasai He Yuan, anak anjing tingkat ketujuh, ini omong kosong. Semua anak muda di sekitar merasa bahwa dunia ini sedikit gila, dan tubuh mereka bergetar saat melihatnya. He Yuan mengerutkan bibirnya dan menatap Wang Xian. Lalu aku akan mengambilnya. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Ini, dia Sui King, yang berdiri di samping, tertegun. Hadiah ulang tahun untuk bayi binatang tingkat ketujuh dari ranah interpretasi Void. Dia tidak bisa mempercayainya. Siapa yang akan begitu murah hati? Ini membuatnya berpikir tentang bagaimana dia menjanjikan banyak keuntungan untuk membeli bayi binatang ini. Dia hanya bisa tersipu. Bab 1503. Bagaimana ini mungkin? Anak binatang buas tingkat 7 yang mendalam, itu sebenarnya. Pada saat ini, di sebuah ruangan yang jaraknya ribuan meter dari pohon suci, He Feng, yang dalam keadaan menyesal, melihat pemandangan di layar, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Tanda seru. Bahkan pemimpin klan dari klan He, yang berdiri di samping, sedikit tergerak. Klan He hanya memiliki 8 ahli bela diri kekosongan level 7, dan ini tidak termasuk klan perihutan. Klan perihutan bersiap untuk mengatakan bahwa mereka bukan milik klan He, tetapi milik pohon suci. Dengan kata lain, klan He tidak dapat memerintahkan klan perihutan, tetapi jika seseorang menyerang hutan klan He, perihutan harus bertindak dan melawan musuh. Setiap ahli tembus pandang tingkat 7 sangat berharga bagi klan He. Sekarang, Wang Xian benar-benar menghadiahkan seekor anak binatang buas tingkat tembus pandang tingkat 7. Dengan kekuatan klan He, mereka pasti bisa memupuknya hingga level 7 tembus pandang. Dengan kata lain, hutan klan He telah meningkatkan kekuatan level 7 ahli level tembus pandang. Orang harus tahu bahwa ahli level tembus pandang level 7 dapat menciptakan kekuatan kelas 2. Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan batu roh. Suamiku, ini, apa identitas pemuda ini? Wanita di samping melihat pemandangan di layar dengan wajah penuh keterkejutan. Dia menoleh dan bertanya pada pemimpin klan He dengan bingung.
Dia secara alami sangat jelas tentang tingkat ketujuh seniman bela diri yang mendalam garis keturunan setan biskup. Bahkan dia tidak bisa mengeluarkan hadiah seperti itu untuk ulang tahun putranya. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai berharga. He Feng juga menunggu jawaban ayahnya dengan ekspresi terkejut. Sekarang, dia samar-samar mengerti mengapa ayahnya begitu sopan kepada pemuda itu. Belum lama ini, seorang seniman bela diri kekosongan peringkat 7 membunuh dua seniman bela diri kekosongan peringkat 7. Sekte Sky Sword yang menjulang tinggi mendirikan Sekte Hairless Sword Dao. Dengan kekuatannya, dia masih bisa mengeluarkan benda yang begitu berharga. Meskipun wilayah laut yang mengalir kecil, itu telah disatukan di bawah dorongannya. Sekarang, usianya bahkan tidak setua Yuan Er. Pemimpin klan He menatap istri dan putranya dan berkata dengan binar di matanya. Apa? He Feng melebarkan matanya dan menatap ayahnya dengan tak percaya. Ini, wanita di samping juga dipenuhi dengan keterkejutan. Terakhir kali kamu mengirim seseorang untuk membunuhnya, dia sudah membunuhmu dengan mudah. Dalam beberapa hari, Anda harus pergi dan meminta maaf padanya. Bakatnya terlalu menakutkan. Kebanggaan surga, sebelum dia dewasa, dia hanya kebanggaan surga, tapi dia sudah dewasa. Bahkan aku mungkin bukan tandingannya. Pemimpin klan He berkata dengan acuh tak acuh kepada He Feng. Meneguk. He Feng tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Dia benar-benar mengirim orang untuk membunuh seorang ahli tingkat 7 kekosongan yang mendalam. Dia benar-benar telah memprovokasi ahli tingkat 7 kekosongan yang mendalam. Tidak heran dia bisa dengan mudah membunuhnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia agak linglung. Jika dia bukan tuan muda klan He, dan dia tidak tahu He Yuan, dia mungkin sudah dibunuh olehnya. Martabat pembangkit tenaga listrik tidak boleh dilanggar. Apalagi untuk pembangkit tenaga listrik pada level seperti itu, jadi bagaimana jika dia membunuhnya? Akan sangat sulit bagi klan He untuk memburunya. Aku tahu, ayah. He Feng mengangkat kepalanya dengan ngeri dan menatap pemuda di foto itu. Dia menganggukkan kepalanya ketakutan. Kakak Wang Xian, kamu benar-benar saudara. Di tempat perjamuan ulang tahun, dia Yuan sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa saat dia melihat anak binatang buas yang diberikan Wang Xian kepadanya. Baiklah, nikmati ulang tahunmu. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh. Maaf, Tuan Muda Wang Xian. Ini salahku atas apa yang terjadi terakhir kali dan apa yang terjadi hari ini. Lin Yaoyao berjalan mendekat dan meminta maaf kepada Wang Xian. Tidak dibutuhkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tersenyum padanya. Jika kamu ingin mengukir suatu barang, aku bisa mengukirnya untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk saudara He Yuan. Aku tidak akan menyusahkanmu. Lin Yaoyao melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dia bingung apa yang harus dilakukan dengan sikap Wang Xian. Seorang pemuda yang bisa membuat pemimpin klan He begitu sopan. Seorang pria muda yang bisa mengeluarkan anak dari binatang buas tembus pandang tingkat ketujuh. Menurutnya, itu normal baginya untuk tidak memberikan wajahnya. Namun, dia bingung apa yang harus dilakukan sekarang karena dia sangat sopan. Wang Xian tersenyum dan mengangguk lemah padanya. Ini membuat wajah Lin Yaoyao sedikit memerah saat dia menundukkan kepalanya dan melirik Wang Xian. Dia benar-benar manusia tampan dengan kepribadian. Tuan Muda Wang Xian, ayo duduk di samping. He Suiking mengundang Wang Xian. Pada saat ini, dia tidak lagi memikirkan tentang barang kecil. Seekor binatang buas muda di tingkat ketujuh dari alam tembus pandang. Terlepas dari apakah dia Yuan bersedia memberikannya atau tidak, bahkan jika dia setuju, klan He tidak akan setuju. Benda ini terlalu berharga. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan duduk di samping. Dui Dazuang memandang He Suiking, Lin Yaoyao, He Yuan, dan yang lainnya dengan menahan diri. Dia berdiri di sana dengan kaku tanpa bergerak. Duduk. Wang Xian meliriknya dan berkata sambil tersenyum. Ini, hehe, saudara Wang Xian, ini. Dui Dazuang tersenyum canggung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Xian akan sangat luar biasa. Oh benar, He Yuan, ini Lone Wood Dazuang. Dia adalah teman yang saya kenal di wilayah yang luas. Dia adalah kekuatan bawahan dari klan He Anda. Bisakah Anda mengatur agar dia bergabung dengan pasukan Anda, atau... Wang Xian berkata kepada dia Yuan yang ada di sampingnya. Oh,
Lone Wood Dazuang, haha, itu mudah. Saya ingat ketika kami pertama kali bertemu, saya ingin saudara Wang Xian memelihara hewan peliharaan untuk saya. Kebetulan saya belum menemukannya. Dia bisa datang. He Yuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dui Dazuang, yang berada di samping, sangat bersemangat. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Membesarkan hewan peliharaan untuk Tuan Muda He Yuan, Tuan Muda He Yuan adalah seorang penjinak binatang. Dia setara dengan Tuan Muda, dia, ajudan terpercaya Yuan. Satu langkah ke langit, satu langkah ke langit. Terima kasih, Tuan Muda dia. Terima kasih, Tuan Muda He. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda dia luar biasa. Seolah-olah dia adalah reinkarnasi dewa. Sekarang, sepertinya memang begitu. Dia setampan kakak Wang Xian. Dui Dazuang menyanjungnya dengan penuh semangat. Haha, saudara Wang Xian, temanmu ini cukup menarik. He Yuan tertawa terbahak-bahak. Di sekitar mereka, Dui Jiang, Yuan Sun Er, dan tunangan Dui Dazuang, Lulianjin, melebarkan mata saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dui Dazuang, yang selalu mereka pandang rendah dan bahkan membiarkan orang lain menggertaknya, akan benar-benar melambung ke langit. Di masa depan, dia akan menjadi orang dari dunia yang sama sekali berbeda dari mereka. Di masa depan, Dazuang satu pohon, gendut yang mereka pandang rendah ini, akan benar-benar menjadi eksistensi yang perlu mereka hormati. Semua ini karena pemuda yang sangat misterius itu. Satu kalimat bisa mengubah nasib seseorang, dan satu kalimat bisa membuat seseorang terbang melewati gerbang naga. Tatapan semua orang di sekitar dipenuhi dengan rasa hormat. Bab 1504. Perjamuan ulang tahun He Yuan berlanjut. Puluhan ribu anak muda mengucapkan selamat sekali lagi. Pada saat yang sama, He Yuan mengumumkan pemilihan anggota untuk pembentukan tentara. Dalam beberapa hari ke depan, 100 orang muda yang paling menonjol akan dipilih untuk masuk ke dalam pasukan He Yuan. Tanda seru. Setiap pemuda akan memiliki binatang peliharaan dari tingkat kekosongan yang mendalam. Sebagai perbandingan, orang yang paling patut ditiru kali ini adalah Lone Wood Dazuang. Dia telah menjadi orang yang paling populer di sisi Tuan Muda He Yuan dalam satu lompatan. Dapat dikatakan bahwa dia telah melambung ke langit. Semua orang di kota Nanling harus menghormatinya ketika mereka melihatnya. Kemunculan Wang Xian juga sempat mengejutkan banyak orang. Terutama dia Feng, yang dengan mudah mengalahkan naga di antara manusia. Dia telah memberi dia Yuan seekor anak binatang buas dengan garis keturunan level 7 dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Ketika berita ini menyebar, itu mengejutkan seluruh hutan klannya. Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu dan keterkejutan terhadap pemuda bernama Wang Xian ini. Seluruh hutan klan He sedang mendiskusikan masalah antara Wang Xian dan He Yuan. Saudara Wang Xian, apakah Anda di sini untuk mencari seseorang di wilayah yang luas? Nona Lingjianer itu. Pada hari kedua, di sebuah rumah di pohon suci klan He, He Yuan menatap Wang Xian dengan heran. Di dalam ruangan, Lin Yaoyao dan Dia Suiking juga menatapnya dengan mata berbinar. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Kakak Wang Xian, apa yang terjadi antara kamu dan Nona Lingjianer? He Yuan menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ceritanya panjang. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan getir. Baiklah, saudara Wang Xian, apakah Anda memiliki potret Nona Lingjianer? Saya akan memberitahu ayah saya untuk menggunakan kekuatan klan He untuk mencarinya. He Yuan mengangguk. Melihat ekspresinya, dia tidak bertanya lebih jauh. Aku harus menyusahkan klan He. Selama kamu memiliki semua informasi tentang dia, ceritakan semuanya padaku. Wang Xian berkata kepadanya, baiklah, jangan khawatir, saudara. Meskipun klan He kami bukan yang terkuat di wilayah yang luas, informasi yang kami miliki cukup bagus. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Saat Dia Yuan berbicara, dia menepuk pundaknya. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Aku akan membawamu berkeliling hutan klan He selama beberapa hari ke depan. Pemandangan dan tempat-tempat hutan klan kita tidak bisa dibandingkan dengan kuburan manusia iblis. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dalam beberapa hari berikutnya, He Yuan, He Suiking, dan sisanya menemani Wang Xian berkeliling hutan klan He. Adapun klan He, atas perintah pemimpin klan,
mereka mengerahkan seluruh kekuatan klan He untuk mencari Ling Jianer. Wang Xian menunggu berita dengan tenang setiap hari. Area yang luas itu terlalu luas. Mencari seseorang itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, dengan keberadaan klan He, dia masih bisa menemukan beberapa informasi. Wang Xian tinggal di halaman terpisah. Di tengah, Dia Feng datang untuk meminta maaf. 10 hari kemudian, berita pertama tentang Ling Jianer datang. Seseorang telah melihat Ling Jianer, tapi ini lebih dari 2 bulan yang lalu. Ini adalah berita yang tidak berguna. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak berita yang datang, tetapi tidak ada informasi praktis. Segera, 20 hari berlalu, dan Wang Xian berangsur-angsur menjadi cemas. Selama periode waktu ini, Wang Xian juga mengetahui bahwa klan He menduduki peringkat 3 teratas dalam hal informasi di wilayah yang luas. Bahkan jika itu adalah kekuatan super, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka lebih baik dari klan He dalam hal informasi. Karena itu juga dia secara bertahap menjadi sedikit cemas. 20 hari kemudian, dia tinggal di halaman setiap hari dan memahat patung satu demi satu untuk meredakan suasana hatinya. Hanya dalam beberapa hari, dia telah memahat puluhan ribu patung berbeda. Di antara mereka, lebih dari setengahnya adalah patung Ling Jianer. Kekhawatiran yang tak dapat dijelaskan akan melonjak ke dalam hati Wang Xian dari waktu ke waktu, menyebabkan dia merasa gelisah. Ini adalah pertama kalinya sejak Wang Xian lahir dia memiliki emosi seperti itu. Kakak Wang Xian, pada hari pertama sebulan kemudian, pemilihan anggota pasukan He Yuan telah selesai. He Yuan, He Suiqing, Lin Yaoyao, dan Dui Dazuang bergegas mendekat dengan beberapa kekhawatiran. Dui Dazuang bisa dibilang telah melambung ke langit. Menurut Dui Dazuang, tunangannya pergi mencarinya keesokan harinya dan berlutut di hadapannya. Wang Xian merasa lucu bahwa Dui Dazuang terlihat sangat menyedihkan saat itu. Namun, Dui Dazuang, yang telah tertawa selama ini, memasang ekspresi serius di wajahnya hari ini. Mereka berempat masuk dan menatap Wang Xian, yang sedang mengukir patung. Mereka berjalan dengan wajah cemberut. Ada berita. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap mereka tanpa ekspresi. Ini, He Yuan mengatupkan bibirnya dan berkata, ada berita yang datang dari 5 hari yang lalu. Saya tidak membawanya kepada Anda pada waktu itu. Klan He kami sedang mencari keberadaan Nona Ling Jianer selanjutnya, tapi, tidak ada berita. Saat dia berbicara, dia berjalan perlahan ke Wang Xian dan meletakkan informasi itu di depannya. Wang Xian melihat informasi itu dan memiliki firasat buruk. Cahaya menakutkan keluar dari matanya. Mata naga api terang dan gelap diaktifkan secara otomatis. Dia melihat melalui informasi diam-diam. He Yuan dan yang lainnya yang berdiri di samping merasakan aura menakutkan dari Wang Xian. Mereka sedikit terkejut dan tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Tuan Muda Wang Xian, Anda tidak perlu khawatir. Nona Ling Jianer diberkati oleh surga. Dia akan baik-baik saja. Dia Suiqing menghiburnya dengan lembut. Wang Xian perlahan menutup matanya dan menghembuskan napas. Tubuhnya sedikit gemetar. Berita dari klan He. Sebulan yang lalu, Ling Jianer muncul di kota iblis kuno dan diburu oleh beberapa orang di kota iblis kuno. Berita itu berakhir di sini. Saat klan He menerima kabar tersebut, mereka langsung melakukan penyelidikan secara mendetail. Karena keunikan kota iblis kuno, mereka tidak menemukan berita apapun. Kakak He Yuan, tolong beri aku beberapa informasi tentang kota iblis kuno. Wang Xian membuka matanya tanpa ekspresi dan berkata pada He Yuan. Di sini, He Yuan jelas siap. Dia menyerahkan sebuah dokumen dan berkata, Saudara Wang Xian, kota iblis kuno ini adalah wilayah yang sangat istimewa di wilayah yang luas. Orang-orang yang tinggal di dalamnya semuanya adalah pendosa yang sangat kejam atau beberapa pembudidaya yang telah melakukan kejahatan keji. Kota iblis kuno sangat kuat. Ada 7 setan besar di level 7 dari alam tembus pandang. Mereka bekerja sama, dan bahkan beberapa pasukan kelas 1 tidak berani memprovokasi mereka. Ada lebih dari 1 juta orang di kota ini. Yang terlemah di antara mereka berada di level 7 atau 8 dari alam luar biasa. Bahkan kekuatan super pun tidak mau memprovokasi kelompok gila ini. Mereka takut tidak akan dimusnahkan, dan mereka akan membalas dendam. Orang-orang ini sangat kejam. He Yuan memperkenalkan kota itu kepada Wang Xian.
Kota iblis kuno adalah kota yang dibangun oleh sekelompok orang yang putus asa. Dalam keadaan normal, tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Oke, Wang Xian menjawab dengan lembut, oke, dan melihat semua informasi tentang kota iblis kuno itu dengan tenang. Kakak Wang Xian, jangan khawatir. Mungkin Nona Lingjian, baik-baik saja. He Yuan menghibur Wang Xian dengan lembut saat melihat kondisinya. Namun, Wang Xian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di sana tanpa ekspresi. Dui Dazuang, Dia Suiking, Lin Yaoyao, dan yang lainnya menghiburnya untuk sementara waktu, tetapi mereka masih belum menerima balasan. Beberapa dari mereka juga tahu bahwa ini adalah berita yang menyebabkan keputusasaan. Mereka juga bisa memahami perasaan Wang Xian. Namun, tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa mata Wang Xian perlahan menjadi hitam. Bab 1505 mengemis setan. Hitam, sehitam abis. Wang Xian duduk di sana dengan kepala tertunduk. Matanya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Jika seseorang menatap matanya saat ini, dia akan merasa ketakutan. Di bagian terdalam dari murid-muridnya, tampaknya ada naga iblis yang sangat ganas yang ingin membebaskan diri dari Cage of the Abyss. Tanda seru. He Yuan berdiri di sana sendirian, Dia Dazuang, dan Lin Yaoyao menghiburnya selama lebih dari 10 menit. Ketika dia melihat bahwa Wang Xian tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memberi isyarat kepada beberapa orang di sampingnya dan segera pergi. Beberapa jam setelah mereka pergi, Wang Xian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresi ganas dan menakutkan tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun naga GODFIEND memiliki tubuh naga yang mulia, itu masih memberi orang perasaan jahat dan jahat. GODFIEND Dragon of the Abyss. Pada saat ini, dalam benak Wang Xian, jantung cahaya dan kegelapan, yang telah lama diam, bersinar dengan cahaya hitam. Jantung cahaya dan kegelapan, yang berada di ujung terang dan gelap, perlahan-lahan beroperasi. Cahaya hitam benar-benar menutupi cahaya. Aura menyeramkan dan menakutkan perlahan dipancarkan dari tubuh Wang Xian. Dia berdiri perlahan dan segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Dia berubah menjadi gumpalan asap hitam. Rerumputan di tanah layu dengan kecepatan yang menakutkan. Dia berdiri perlahan. Sepasang matanya yang benar-benar hitam menatap ke satu arah saat dia berjalan maju dengan teguh. Tubuhnya agak kaku, seolah-olah dia sedang dikendalikan. Setiap langkah yang dia ambil, rumput di bawah tubuhnya akan layu. Dia berjalan lurus ke satu arah. Weng, ada energi yang menakutkan. Saat ini, alarm berbunyi dari paviliun penegak hukum tidak jauh dari sana. Di dalam hutan klan He, semua orang sedikit terkejut. Apa yang terjadi lagi? Salah satu master paviliun sedikit terkejut. Lebih banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir daripada gabungan 10 tahun terakhir. 3 master paviliun terbang dengan cepat. He Feng, yang bergabung dengan paviliun penegak hukum, mengikuti di belakang mereka dengan cepat. Itu di sana. Ketika mereka merasakan energi destruktif, semua orang terbang. Itu adalah, ini Tuan Muda Wang Xian. Apa yang terjadi dengan dia? Ketika mereka terbang dan melihat Wang Xian dalam keadaan seperti itu, mereka sedikit terkejut. Tuan Muda Wang Xian, seorang master paviliun meneriaki Wang Xian dengan wajah penuh keheranan. Namun, Wang Xian tidak menanggapi sama sekali dan berjalan lurus ke depan. Apa yang sedang terjadi? Pergi dan panggil pemimpin klan dan Dia Yuan. Seorang master paviliun mengerutkan kening dan segera berkata. Untuk ahli level ini, dia hanya bisa meminta pemimpin klan dan yang lainnya untuk bergerak. Ya, seorang petugas penegak hukum buru-buru terbang menuju pohon suci. Meneguk, He Feng memandang murid Wang Xian dan tiba-tiba menggigil. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Dalam, menakutkan, abis. Bahkan temperamennya sangat terpengaruh. Berdengung, berdengung, berdengung. Tepat ketika Wang Xian berjarak sekitar 1000 meter, satu demi satu sosok terbang di atas. Pemimpin klan He, 3 tetua klan, He Yuan He Suiking, Lin Yaoyao, dan yang lainnya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat kondisi Wang Xian, pupil mata mereka sedikit berkontraksi. Sungguh kekuatan kegelapan yang menakutkan. Pemimpin klan He dan 3 tetua klan terkejut. Kakak Wang Xian, ketika Dia Yuan melihat kondisi Wang Xian, ekspresinya berubah drastis.
Dia buru-buru berteriak keras. Ketika dia melihat bahwa Wang Xian tidak menanggapi, dia terbang menuju tempat di depan Wang Xian dengan cemas. Dia mendarat di depan Wang Xian dan menatapnya dengan mata melebar. Yuaner, hati-hati. Kondisinya tidak benar. Bahkan dengan pengetahuan mendalam dari pemimpin klan He dan para tetua klan, mereka tidak mengerti situasi seperti apa yang dihadapi Wang Xian. Mereka takut menyerangnya. Beberapa dari mereka segera datang ke sisi Yuan dan menatap Wang Xian. Ketika mereka melihat murid-muridnya, mereka sedikit terkejut. Kakak Wang Xian, bangun. He Yuan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu. Dia berteriak keras. Tubuh Wang Xian menegang dan dia berhenti bergerak. Kilatan cahaya melintas di matanya. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap He Yuan. Dia berteriak dengan suara kaku, He Yuan, katakan padaku, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki hati? Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki hati? Ketika dia Yuan mendengar kalimat ini, dia tertegun. Semua orang di sekitarnya menatap Wang Xian dengan heran. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki hati? Sementara mereka dalam keadaan linglung, Wang Xian tampak bergumam pada dirinya sendiri. Namun, setelah itu, aksi mengejutkan membuat semua orang yang hadir melebarkan mata. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian menatap dadanya dan dengan lembut meraihnya dengan telapak tangannya. PFFT. Sebuah suara terdengar di sekitar tempat pin drop bisa terdengar. Sebuah hati muncul di tangannya. Ini adalah hati Wang Xian sendiri. Untuk menemukan Ling Jianer, dia telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil ke tempat ini. Pada akhirnya, dia menerima kabar bahwa dia mungkin sudah mati. Ditambah dengan akumulasi selama sebulan terakhir, kegelapan di jantung cahaya dan kegelapan di pikirannya meledak. Dia menatap jantung yang berdetak di tangannya perlahan dan sedikit melamun. Tidak, saudara Wang Xian, bangun. Ekspresi He Yuan berubah drastis saat melihat pemandangan mengerikan itu. Dia berteriak keras dan ingin berlari ke arahnya, tetapi ayahnya menariknya kembali. Semua orang di sekitarnya dipenuhi dengan keheranan. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki hati? Dia bergumam sendiri lagi. Jantung berdetak merah cerah berubah menjadi potongan berdarah di tangannya. Dia menghancurkan hatinya sendiri. Dia menghancurkan hatinya sendiri. Semua orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka menghirup seteguk udara dingin dan menatap kosong. Wang Xian perlahan menutup matanya. Tubuhnya seakan membeku di tempat. Di lokasi jantungnya di dadanya, kekuatan kegelapan yang menakutkan melonjak langsung ke dalam hatinya. Hati cahaya dan kegelapan dalam pikirannya menggantikan hati aslinya. Sepertinya tidak sakit. Selain itu, saya merasa itu lebih kuat. Ledakan. Wang Xian tiba-tiba membuka matanya. Untaian kekuatan kegelapan yang padat dan seperti zat mengalir keluar seperti air mata. Meneguk. Dia tidak mati. Pemimpin klan He dan 3 tetua klan, termasuk semua orang di sekitar mereka, memandang Wang Xian dengan kulit kepala mereka yang kesemutan. Menakutkan, menakutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menghancurkan hatinya sendiri tanpa mati. Bahkan pembangkit tenaga listrik di alam tembus pandang tingkat ke-9 akan mati jika hatinya hancur, kecuali dia telah mencapai alam umur panjang. Namun, bahkan jika dia berada di alam umur panjang, dengan hatinya hancur, akan ada kurang dari 1/10 dari kekuatannya yang tersisa. Aku, kaki He Feng gemetar. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia mati-matian bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia telah menyinggung orang gila seperti itu di masa lalu. Tidak, dia adalah monster gila. Mekar dalam kegelapan, dan jadilah abadi dalam pembantaian. Pada saat ini, Wang Xian perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke jantungnya yang gelap gulita. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mekar dalam kegelapan, dan abadi dalam pembantaian. 10 kata, sangat dingin. Carilah iblis. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi gelap yang nyata secara gila-gilaan. Bab 1506. Jika saya menjadi setan, tidak akan ada setan di dunia. 1. Cari setan. 2 kata keluar dari mulutnya. Itu biasa, tidak keras, dan tidak keras. Hanya ada 2 kata biasa. Tanda seru. Namun,
Ketika dia selesai mengucapkan dua kata ini, seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Kegelapan fisik. Namun, tidak peduli seberapa gelapnya itu, sepasang mata yang sedalam jurang masih sangat menarik perhatian. Mendesis. Di sekitar mereka, pemimpin klan He dan yang lainnya memandang Wang Xian yang sangat aneh di depan mereka dan menghirup udara dingin. Adegan di depan mereka benar-benar membalikkan pemahaman mereka. Undang Patriark. Ketika pemimpin klan He melihat pemandangan aneh ini, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Ini terutama terjadi ketika dia berkata, mekar dalam kegelapan dan abadi di tengah pembantaian. Dua kalimatnya dengan Kiyumo membuatnya merasa sedikit takut. Ya, seorang ahli di level 6 dari alam tembus pandang buru-buru terbang menuju ketinggian pohon suci. Saat ini, Wang Xian terus berjalan maju. Dengan satu langkah, dia berjalan sejauh 1000 meter. Ketika semua orang di klan He melihat Wang Xian terus berjalan ke depan, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka buru-buru menoleh. Namun, Wang Xian terus berjalan maju. Setiap langkah yang dia ambil adalah 1000 meter. Kali ini, energi gelap di tubuhnya tidak menyebabkan bunga dan tumbuhan di sekitarnya layu. Dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan kegelapan. Ikuti dia. Aktifkan formasi. Jangan ganggu yang lain. Pemimpin klan He buru-buru memberi perintah. Wang Xian terus bergerak maju. Sekelompok lebih dari 100 orang dari klan He dan klan Perihutan mengikuti di belakangnya. Mereka menggunakan formasi untuk menyembunyikan ruang. Suara mendesing. Ketika Wang Xian mengambil langkah ke-10, sesosok tua muncul di langit di atas mereka. Apa yang sedang terjadi? Pria tua berambut putih itu bertanya dengan wajah penuh keheranan. Leluhur, kami juga tidak tahu. Pria muda ini adalah seorang jenius tak tertandingi di tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan Sitraf. Silahkan datang ke kami. Pemimpin klan He segera memberitahu semua informasi kepada lelaki tua itu. Sungguh kekuatan kegelapan yang murni. Itu benar-benar membuat orang panik. Dia menggali hatinya sendiri dan datang untuk mencari iblis. Ini. Mendengar kata-kata pemimpin klan He, lelaki tua itu menarik napas sedikit. Dia tidak mengerti. Dia juga tidak mengerti. Arah itu seharusnya menjadi lokasi kota iblis kuno. Pria tua berambut putih itu berkata perlahan. Kota iblis kuno. Mungkinkah dia ingin membalas dendam? Kota iblis kuno tidak sederhana. Setiap orang dari mereka adalah orang yang kejam dengan keganasan yang mengerikan. Selain itu, ada sebanyak 7 ahli tingkat kekosongan yang mendalam di sana. Dengan kekuatannya, dia akan terbunuh jika pergi ke sana. Seorang tetua klan berkata dengan ekspresi terkejut. Jika kota iblis kuno tidak diperlukan, mereka tidak mau memprovokasi mereka. Itu bukan karena mereka bisa menandingi kekuatan kelas 1, tapi karena mereka terlalu kejam dan kejam. Kita tidak bisa menghentikannya secara langsung. Ayo ikuti dia untuk melihatnya. Tetua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, ayo ikuti di belakangnya. Jangan memprovokasi dia. Klan He segera mengikuti di belakang. Kota iblis kuno berjarak lebih dari 500.000 kilometer dari tempat ini. Bahkan dengan 1 kilometer per langkah Wang Xian, dia membutuhkan setidaknya 500.000 langkah. Itu juga akan memakan waktu 6 hingga 7 hari. Namun, sebagai seorang ahli di atas tingkat kekosongan tembus pandang, dia tidak akan terpengaruh bahkan jika dia tidak tidur selama 6-7 hari. Energi gelap Wang Xian sepenuhnya terkendali dan tidak bocor sama sekali. Orang-orang di sekitarnya juga tidak bisa merasakan aura iblisnya. Selain itu, ada sekelompok ahli terkemuka dari klan He yang mengikutinya. Tidak ada yang bisa merasakannya di sepanjang jalan. 6,5 hari kemudian, saat menjelang senja, sebuah kota yang memancarkan darah dan energi gelap muncul di depan mata mereka. Energi berdarah dan brutal ini membuat semua orang dari klan He merasa sedikit tidak nyaman. Berhenti. Jangan biarkan kota iblis kuno berpikir bahwa kitalah yang mengendalikannya. Pria tua berambut putih itu melihat kota 5 kilometer di depan dan memerintahkan semua orang. Ya, semua orang dari klan He segera mengangguk. Mereka berdiri dalam kehampaan dan bersembunyi dalam formasi saat mereka melihat dari jauh. Mereka menatap sosok Wang Xian dan dipenuhi keheranan. Mereka bingung. Mereka tidak tahu mengapa dia ada di sini. Ketika Wang Xian tiba pada jarak 1000 meter dari kota iblis kuno, dia juga berhenti. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat kota besar ini.
Sebagai kekuatan berkumpulnya para pendosa di wilayah yang luas, kota ini sangat berdarah dan luas. Gerbang kota selalu terbuka lebar. Di tembok kota, ada mayat yang panjangnya lebih dari 20 meter. Itu adalah mayat binatang interpretasi kekosongan tingkat ketujuh. Aura setan itu luar biasa. Dia telah berhenti. Apa yang dia coba lakukan? Semua orang dari klan He memandang dengan takjub. Wang Xian berdiri tegak di tengah. Tanpa penyembunyian formasi, dia muncul di depan semua orang. Meskipun hanya ada 1.000.000 orang di kota iblis kuno, masih banyak orang yang masuk dan keluar saat matahari terbenam. Dari mana pria itu berasal? Gayanya cukup unik. Ho, dia benar-benar menakuti orang. Pakaiannya lumayan, TSK. Dengan pakaian mewah seperti itu, dia tidak akan bisa hidup lama. Hehe. Pada saat ini, beberapa pria parubaya di sekitar memperhatikan Wang Xian. Mereka memandangnya berdiri tegak di tengah dan berkomentar dengan tidak hati-hati. Beberapa dari orang-orang ini mengenakan topeng sementara beberapa memiliki wajah galak. Kekuatan kegelapan Wang Xian disembunyikan dengan sempurna. Mereka tidak bisa merasakan kekuatannya. Selain itu, semua orang di kota iblis kuno akan menyembunyikan kultivasi mereka. Pakaian Wang Xian sama sekali tidak aneh. Orang-orang di depan, minggir untukku. Pada saat ini, sekelompok pemuda yang mengendarai sekelompok binatang buas meneriaki mereka. Minggir, dia adalah cucu dari Master Iblis di Ancient Demon City. Minggir, semua orang di sekitar dengan cepat pindah ke samping. Wang Xian masih berdiri di sana. Ada seorang pria yang ingin mati. Dia baru, kan? Maka dia akan menjadi makanan bagi gunungku. Lebih dari selusin pemuda yang mengendarai binatang buas tampak ganas ketika mereka melihatnya berdiri di sana tanpa bergerak. Salah satu pemuda di tengah mengeluarkan teriakan aneh. Kecepatan tunggangannya tidak melambat. Apakah orang itu mencari kematian? Dari mana dia datang? Haha, sepertinya kota iblis kuno kita memiliki sisa mayat dan jiwa yang lain. Orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi dengan penuh semangat ketika mereka melihat Wang Xian berdiri di sana tanpa bergerak. Bang! Tiba-tiba, di bawah tatapan kaget semua orang, sosok yang tampak seperti sedang mencari kematian berlutut di tanah dan bersujud ke arah kota iblis kuno. Pada saat yang sama, sekelompok pemuda di tunggangan mereka sedikit terpana. Haha, berlutut dan bersujud. Apa yang orang ini lakukan? Mengapa? Apa dia mau bergabung denganku? Haha. Pemuda di tengah berteriak dengan wajah penuh tawa saat melihat Wang Xian tiba-tiba berlutut dan bersujud ke arahnya. Sekelompok pemuda di sekitar juga memandang Wang Xian dengan ekspresi mengejek. Mereka segera menghentikan tunggangan mereka dan tiba di tempat 10 meter dari Wang Xian. Mereka menatap Wang Xian dari atas dengan senyum mengejek di wajah mereka. 3 koutou pertama kepada iblis, untuk memberi penghormatan kepada jutaan jiwa yang akan mati. Aku ingin menjadi iblis, tidak ada iblis di dunia. Di tengah pembantaian, keabadian. Suara tenang terdengar perlahan. Bab 1507 jika saya menjadi iblis, tidak akan ada iblis 2 di dunia. Koutou 3 kali sebelum iblis, jutaan jiwa yang akan mati. Aku ingin menjadi iblis, tidak akan ada iblis di dunia ini. Di tengah pembunuhan, keabadian. Tanda seru. Suara yang sangat tenang keluar dari mulut Wang Xian. Dia bersujud ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak bersujud kepada sekelompok pemuda di depannya, juga tidak bersujud ke kota iblis kuno yang besar. Selanjutnya, dia membungkuk kepada jutaan orang yang akan mati. Karena dia akan membunuh hari ini. Apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi untukku. 10 meter di depan, pemuda di tunggangannya sedikit terpana saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wang Xian saat dia memerintahkan. Namun, Wang Xian mengabaikannya. Dengan matanya yang hitam pekat, dia membungkuk 3 kali ke depan. Jingan, Tuan muda kami mau mengajukan pertanyaan padamu. Kamu mau mati? Seorang pria muda melihat bahwa Wang Xian tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya dan cambuk muncul di tangannya. Kemudian, dia mengayunkannya ke Wang Xian. Retakan, cambuk itu mendarat di tubuh Wang Xian dan terhalang oleh energi gelap. Saat ini, Wang Xian perlahan berdiri. Aura menakutkan dipancarkan perlahan. Sekelompok pemuda di depan menatap Wang Xian dengan heran.
Aku mengajukan pertanyaan padamu. Buka mulutmu. Pria muda yang memegang cambuk panjang mengeluarkan geraman pelan. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia mengayunkan cambuk panjang di tangannya lagi. Apa yang terjadi pada pria yang diselimuti kegelapan? Apa ada yang salah dengan pikirannya? Mungkin dia memiliki keinginan mati. Di sekitar mereka, beberapa orang melihat ke atas dengan wajah penuh ejekan. Kota iblis kuno dipenuhi dengan dosa. Ketika mereka melihat seseorang dibunuh, mereka tidak akan bersimpati padanya. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat karena adegan berdarah itu. Retakan. Cambuk itu mendarat dengan keras di tubuh Wang Xian sekali lagi. Suara mengejek juga terdengar. Wang Xian mengangkat kepalanya perlahan. Sepasang matanya yang seperti jurang menatap lurus ke depan. F***CK, pisahkan dia untukku. Pria muda yang berdiri di depan sedikit terkejut saat melihat pupil hitam pekat Wang Xian yang tanpa emosi. Dia meraung dengan marah. Mengaum. Tubuhnya bergerak dan tunggangannya menyerang Wang Xian secara langsung. Aku sudah mempersembahkan korban untuk jiwamu. Jadi, mati. Ledakan. Wang Xian melihat binatang buas yang menyerangnya dan menggeram pelan. Energi gelap yang tampak padat di tubuhnya mulai bergejolak. Orang yang mati adalah kamu, sialan. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia meraung keras. Menabrak. Namun, saat mulut raksasa binatang buas itu mencapai kepala Wang Xian, cakar hitam pekat mencengkeram mulut binatang buas itu. Cakar ditutupi dengan sisik. Cakar naga hitam pekat memancarkan aura yang menakutkan. Cakar naga merobek binatang buas itu menjadi dua bagian. Pria muda yang sedang duduk di atas binatang buas itu benar-benar terpana. Mengaum. Pada saat ini, raungan menakutkan tiba-tiba datang dari depannya. Raungan itu dipenuhi dengan aura brutal dan berdarah. Seolah-olah setan telah kembali dari jurang maut. Energi gelap yang menakutkan mengalir ke sekeliling. Pria muda itu melebarkan matanya dan menatap ke depannya dengan tak percaya. Ah! Setelah itu, jeritan menakutkan terdengar. Pria muda itu melebarkan matanya dan menatap tubuhnya, ekspresinya dipenuhi ketakutan. Energi gelap yang menakutkan mengalir ke arahnya. Tubuhnya, dagingnya, dan darahnya benar-benar perlahan meleleh, seolah perlahan dilahap oleh kegelapan. Dia berteriak ngeri. Mengaum. Raungan lain terdengar. Makhluk raksasa muncul di depan kota iblis kuno. Naga iblis bersisik naga hitam yang berukuran hampir 100 meter muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi teror. Gelombang energi gelap mengelilingi tubuh naga iblis. Kepala naga hitam pekat, cakar, tubuh, dan ekornya tidak ganas, tetapi memancarkan aura brutal. Ledakan. Wang Xian, yang telah benar-benar berubah menjadi naga iblis kegelapan, mengayunkan cakar naganya ke semua orang di sekitarnya yang dipenuhi dengan keterkejutan. Monster macam apa ini? Berlari, berlari, berlari. Orang yang mengejek mereka sebelumnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. Sejak peluit pertama, mereka memiliki firasat buruk. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Selusin pemuda yang menanggung beban serangan berubah menjadi tulang kering dengan mulut terbuka lebar. Ah! Namun, jeritan sengsara terdengar dalam sekejap. Ratusan orang di sekitar mereka terkorosi oleh energi gelap dan mati. Turunnya naga iblis membawa kehancuran. Jika Wang Xian menjadi iblis, iblis di dunia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi iblis. Sama seperti bagaimana, jika saya menjadi setan, tidak akan ada setan di dunia ini. Mengaum. Tubuh naga iblis sepanjang 100 meter menatap kota di depannya tanpa emosi dengan mata naganya. Itu menyerang ke depan dengan aura kekerasan. Bagaimana situasinya? Benda apa itu? Peringatan dini, peringatan dini. Ada makhluk kuat yang menyerang kota iblis kuno kita. Kamu mencari kematian. Beraninya kau datang ke kota iblis kuno kami untuk menimbulkan masalah. Di tembok kota, penjaga kota melihat keributan di luar. Mereka menatap Wang Xian, yang tingginya 100 meter, dengan wajah penuh keterkejutan saat mereka berteriak keras. Ledakan. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, sosok menakutkan Wang Xian menabrak tembok kota dengan kekuatan kasar. Itu adalah kekuatan tubuh fisiknya. Dia menabrak tembok kota yang tingginya beberapa ratus meter dan tebal beberapa puluh meter. Di bawah tatapan ngeri dari kota iblis kuno, seluruh tembok kota hancur terbuka. Penjaga kota di atasnya mati seketika.
Sebulan yang lalu, seseorang dari kota iblis kunomu mengepung dan menyerang seorang wanita. Hari ini, kalian semua akan mati. Wang Xian bergegas mendekat dan melontarkan kata-kata kejam. Suaranya menutupi seluruh kota iblis kuno. Ini menyebabkan semua orang di kota iblis kuno yang tidak tahu apa yang terjadi menjadi tercengang. Siapa yang begitu sombong di kota iblis kuno kita? Mereka yang mencari kematian berani memprovokasi kota iblis kuno kita. Bahkan pasukan kelas 1 tidak berani memprovokasi kita. Siapa yang begitu sombong? Kota iblis kuno memiliki mayat lain. Ketika beberapa orang mendengar suara ini, ekspresi menyeramkan muncul di wajah mereka. Di kota, beberapa ahli juga dengan dingin melihat ke atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, segera, suara memekakkan telinga terdengar. Di gerbang utara kota iblis kuno, Wang Xian menggunakan tubuhnya yang besar untuk menyerang semua makhluk hidup dan bangunan. Tanpa ragu, dia menyapu ekor naganya dan mengubah semua bangunan menjadi reruntuhan. Semua orang langsung mati di bawah ekor naganya. Ini buruk. Makhluk ini sangat kuat. Ayo dodge dengan cepat. Tingkat ketujuh dari alam tembus pandang. Ini setidaknya tingkat ketujuh dari alam tembus pandang. Ayo lari. Ayo lari. Di gerbang utara, semua orang di kota iblis kuno melihat naga iblis dengan api iblis yang mengerikan. Ekornya menyapu area seluas 1000 meter, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka semua meraung keras dan lari ketakutan. Wang Xian tidak mengejar mereka. Dia menghancurkan segalanya di kota iblis kuno dengan sembrono. Semua bangunan, semua orang. Dia ingin mengubah tempat ini menjadi reruntuhan, tanah kematian. Jangan biarkan ada yang hidup. Bab 1508 Jika saya menjadi setan, tidak akan ada setan 3 di dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara kehancuran terdengar. Seekor naga iblis sepanjang 100 meter melayang di langit di atas kota iblis kuno. Ekor dan cakarnya menghancurkan bangunan di sekitarnya. Tanda seru, tanda seru. Mereka yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu semuanya terbunuh. Hanya dalam beberapa detik, seluruh gerbang utara telah berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan tanah pun menjadi gelap. Setidaknya puluhan ribu orang telah meninggal. Meneguk. Di kejauhan, semua orang dari klan He melebarkan mata mereka saat mereka melihat Wang Xian berubah menjadi naga iblis penghancur dunia dan menghancurkan seluruh kota secara sembarangan. Ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Apakah dia akan menghancurkan seluruh kota iblis kuno? Dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk melawan 7 master iblis dari kota iblis kuno. Suara orang-orang klan He datang dari mulut mereka. He Yuan memandangi naga iblis yang melambai sembarangan di depannya dengan ekspresi khawatir. Matanya berkedip-kedip. Beraninya kamu datang ke kota iblis kuno kami untuk menimbulkan masalah. Aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Sudah lama sejak ada orang yang berani datang ke kota iblis kuno kita untuk menimbulkan masalah. Keke, ini sangat menarik. Suara-suara yang datang dari gerbang utara benar-benar menarik perhatian para raja iblis di kota Jamur. Suara-suara itu ditangguhkan di langit saat pandangan mereka tertuju pada Wang Xian. Salah satunya mengenakan jubah hitam pekat dengan topi di atasnya, hanya memperlihatkan sepasang mata merah darah. Dia memegang senjata seperti sabit di tangannya saat dia menatap Wang Xian dengan tatapan mengancam. Yang lainnya kurus seperti tongkat. Seluruh kepalanya seperti kerangka. Di tangannya, dia memegang kerangka dengan mata yang seperti api hantu. Di tengah ruangan, ada seorang lelaki tua berkepala 2. Tubuhnya membengkak dan dia memiliki 4 lengan. Dia tampak ganas dan menakutkan. Ada total 7 orang. Masing-masing dari mereka tampak sangat jahat. Darah di tubuhnya akan membuat orang biasa gemetar. 7 Raja Iblis menatap Wang Xian yang menghancurkan kota dengan mata haus darah. Niat membunuh di tubuh mereka melesat langsung ke awan. Itu benar-benar berani menyerang kota iblis kuno kita. Brengsek. Bunuh ini. Bunuh dia. Di sekitar mereka, orang-orang dari kota iblis kuno memandangi 7 Raja Iblis di langit dan berteriak dengan percaya diri. 7 aliran niat membunuh telah sepenuhnya mengunci Wang Xian. Namun, Wang Xian tampaknya tidak merasakan niat membunuh mereka. Dia terus menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Jingan, serahkan hidupmu.
Salah satu Master Iblis memandang Wang Xian dan mengabaikan mereka. Dia terus menghancurkan dan mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya. Sosoknya bergerak dan dengan atribut kegelapan yang sama, dia berubah menjadi kerangka hitam berukuran 5.000 meter. Di bawah matahari terbenam, itu tampak sangat menakutkan. Ledakan, kerangka itu menyerang Wang Xian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kerangka yang menakutkan itu. Mengaum, deru naga iblis dan aliran api hitam dimuntahkan dari mulutnya saat dia menyerbu ke arah kerangka. Mengaum, mengaum. Setelah itu, Wang Xian mendarat di tanah dan meraung keras. Di sekelilingnya, bayangan 8 naga iblis muncul seketika. 8 naga iblis menyerang ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan satu serangan, seluruh gerbang utara dalam radius 20 km hancur menjadi reruntuhan. Di langit, kerangka gelap yang dipancarkan oleh Raja Iblis dihamburkan oleh api iblis. Ini, ketika sekelompok Raja Iblis dan semua orang di kota iblis kuno melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat suram. Makhluk ini ingin menghancurkan seluruh kota iblis kuno. Bunuh dia. Pria tua berkepala dua itu mengungkapkan ekspresi ganas di wajahnya saat dia meraung. Makhluk dari tingkat ketujuh dari alam tembus pandang berani bertindak begitu angkuh di wilayah kita. Setelah suara Raja Iblis berkepala dua terdengar, semua Raja Iblis bergerak. Ketujuh dari mereka memancarkan aura yang menakutkan saat mereka menyerang Wang Xian pada saat bersamaan. Mengaum, mengaum. Ketika Wang Xian melihat 7 Raja Iblis menyerangnya, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Sosoknya bergerak dan menyerang mereka dengan kecepatan yang lebih cepat. Keke, pemenggalan sabit. Iblis tengkorak melahap. Tangan neraka. Master Iblis berteriak pelan dan menyerang Wang Xian satu demi satu. Bunuh dia. Di bawah, orang-orang dari kota iblis kuno mengungkapkan senyum ganas ketika mereka melihat 7 Master Iblis menyerang pada saat bersamaan. Mengaum. Melihat serangan mengerikan satu demi satu, Wang Xian tidak mundur sama sekali. Mata naga gelapnya menyapu ke-7 Master Iblis. Gelombang kekuatan gelap menyembur keluar dari hatinya. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menemui mereka. Ledakan, ledakan, serangan mendarat di tubuhnya. Sisik naga jatuh dan darah hitam mengalir keluar. Namun, dia sepertinya tidak merasakan sakit. Dia menyerang satu-satunya Master Iblis tua secara langsung. Dia membuka mulut naga terbesarnya seolah ingin melahapnya. Keke, hal bodoh. Ketika Raja Iblis melihat bahwa Wang Xian tidak menahan serangan mereka, sejumlah besar darah langsung mengalir keluar. Ekspresi mengejek muncul di matanya. Dia membuka tangannya dan membuat gerakan memeluk. Bayangan iblis sepanjang 1000 meter memeluk Wang Xian. Auman mengaum, seolah-olah Wang Xian tidak merasakan luka di tubuhnya. Api iblis di tubuhnya bergejolak saat dia mengulurkan cakar naganya dan menyerang Raja Iblis. Ledakan, cakar naga menembus bayangan iblis, menyebabkan Raja Iblis sedikit terkejut. Lakukan, bunuh dia dengan cepat. Dia mengeluarkan suara tajam. Membunuh. 6 Raja Iblis lainnya tidak ragu sama sekali. Mereka melambaikan sabit dan kerangka mereka memenuhi langit. Hand of the Abyss muncul dari tanah. Rantai skala setan. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba meraung. Rantai hitam pekat yang terlihat seperti dibentuk oleh sisik naga yang menjulur keluar dari hatinya. Rantai skala iblis langsung menutupi area seluas 10 km. Rantai hitam pekat menutupi area seluas 10 km. Apa? Ketika 7 Master Iblis melihat rantai iblis yang begitu murni, mereka terkejut. Gunakan kekuatan penuhmu. Jangan menahan diri. Master Iblis berkepala dua meraung dengan ekspresi serius. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, rantai iblis Wang Xian bergerak. Sebagian dari rantai iblis menyerang Master Iblis tua secara langsung. Rantai iblis lainnya menyapu area di bawah tanpa ada perbedaan. Serangkaian ledakan terdengar. Oh tidak, cepat, lari. Ayo kabur dari kota iblis kuno, itu ingin menghancurkan segalanya. Ayo mundur dulu. Seruan datang dari area di bawah. Menghadapi 7 Master Iblis dan menghancurkan segalanya di bawah, semua orang di kota iblis kuno ketakutan. Serangan barusan telah menewaskan ribuan orang di bawah. Pada saat ini, mereka semua ketakutan dan ingin melarikan diri lebih jauh. Kabur, biarpun aku harus menggunakan tubuhku yang rusak, aku akan menghancurkan semuanya di sini. Mengaum, ketika Wang Xian melihat bahwa orang-orang di kota iblis kuno ingin melarikan diri lebih jauh,
dia menyerbu ke arah mereka dengan ekspresi dingin. Bab 1509 Jika saya menjadi iblis, tidak akan ada iblis 4 di dunia. Biarpun aku harus menggunakan tubuhku yang rusak, aku akan menghancurkan semuanya di sini. Ketika Wang Xian melihat bahwa semua orang di kota iblis kuno ketakutan dan ingin melarikan diri, ekspresi dingin muncul di matanya. Tidak ada fluktuasi pada murid-muridnya. Tubuhnya bergerak dan dia menyerah untuk bertarung melawan 7 Master Iblis. Sebaliknya, dia menyerang orang-orang di kota iblis kuno. Tanda seru, orang gila, ini orang gila. Lari, lari, kita harus lari. Tuan-tuan setan, selamatkan kami. Ketika semua orang di kota iblis kuno melihat Wang Xian menyerah untuk melawan Master Iblis dan menyerbu ke arah mereka, mereka semua terkejut. Apakah orang ini orang gila? Dia menghadapi serangan 7 Master Iblis dari kota iblis kuno, namun dia masih ingin membunuh mereka. Berapa banyak kebencian yang kita miliki? Tampaknya pada awalnya, mereka mendengar sebuah kalimat, sebulan yang lalu, seseorang dari kota iblis kuno Anda mengepung seorang wanita. Hari ini, kalian semua akan mati. Sial, sebulan yang lalu, seseorang dari kota iblis kuno mengepung seorang wanita, dan kamu ingin menghancurkan seluruh kota kami. Bahkan di kota iblis kuno, semua orang sangat kejam, dan mereka tidak bisa tidak mengutuk. Anda ingin menghancurkan kita semua hanya dengan mengepung seorang wanita. Apakah Anda harus begitu sombong? Sayangnya, Wang Xian sudah jatuh ke dalam kondisi iblis. Dia seperti iblis yang kehilangan rasionalitasnya. Yang dia inginkan hanyalah balas dendam. Bahkan jika mereka memohon belas kasihan dengan keras, Wang Xian tidak akan bereaksi. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, rantai skala iblis yang sangat menakutkan menyapu radius 10 km. Rantai skala iblis yang menakutkan setidaknya setebal 1 meter dan tampak seperti sisik naga. Setelah dipukul, bahkan seniman bela diri tembus pandang tingkat 6 tidak akan bisa melarikan diri. Ledakan, 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 Raja Iblis, tolong. Rantai skala iblis menyapu radius 10 km. Sebanyak lebih dari 100.000 orang meraung ketakutan di wajah mereka. Radius 10 km berubah menjadi reruntuhan. Lebih dari 100.000 orang tewas seketika. Brengsek. Ketika 7 Master Iblis melihat bahwa Wang Xian masih teralihkan dari membunuh orang-orang dari kota iblis kuno saat bertarung dengan mereka, wajah mereka dipenuhi amarah. Membunuh orang di bawah hidung mereka, bukankah ini tidak menghormati mereka? Bunuh dia. Master Iblis yang memegang sabit memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan sabit besar menebas ke arah Wang Xian. Binatang, pergi ke neraka. Raja Iblis lainnya menyerang Wang Xian dengan ganas. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Wang Xian tidak mengelak sama sekali. Dia terus menyerang area di depannya. Di depannya, lebih dari 100.000 orang dari kota iblis kuno melarikan diri dengan panik. Namun, dengan kecepatan mereka, mereka jauh lebih rendah dari Wang Xian. Rantai skala iblis menyapu ke depan sekali lagi. Dia orang gila. Tidak. Suara putus asa terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, serangan mengerikan mendarat di tubuh Wang Xian. Sabit besar menebas pinggang naga Wang Xian. Bayangan hantu ganas menggigit area di mana ekor naganya berada. Kepala tengkorak menghantam kepala Wang Xian dengan keras. Setiap serangan yang dapat melukai serius bahkan seorang seniman bela diri tembus pandang tingkat 7 mendarat di tubuh Wang Xian. Darah hitam terciprat dengan cepat seperti hujan. Potongan besar daging dan darah jatuh ke tanah. Terutama di tubuh naga, sabit itu meninggalkan luka sepanjang 10 meter dan kedalaman 2 meter di tubuhnya. Mengaum. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, Wang Xian sepertinya tidak menyadari luka yang mengerikan itu. Dia mengangkat kepalanya dan meraung liar. Tubuhnya bergerak dan dia terus menyerang ke depan. Api iblis yang mengerikan tidak berkurang sedikit pun. Tubuhnya bergerak dan dia terbang sejauh 5 hingga 6 km. Dia melambaikan cakar naganya ke kerumunan yang melarikan diri di depannya. Jeritan sengsara terdengar sekali lagi. Dengan sapuan cakarnya, hampir 10.000 orang tewas seketika. Binatang terkutuk ini. Serang lagi. Kali ini, aku pasti akan membunuhnya.
Ketika Raja Iblis berkepala dua melihat Wang Xian menyerbu ke kerumunan dan membunuh secara sembarangan, dia meraung dengan marah. Iblis berkepala dua telah turun. Tubuhnya gemetar. Sosok iblis berkepala dua, bertangan empat muncul dan mencabik-cabik Wang Xian. Gunung makam mayat. Jiwa iblis surgawi. Suara marah terdengar satu demi satu saat idola Dharma dilepaskan dan menyerang Wang Xian. Auman mengaum. Semuanya, hancurkan. Saat ini, Wang Xian masih tidak terganggu. Dengan raungan keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar. Pertama adalah tubuh naganya, yang langsung berubah menjadi radius 6 km. Setelah itu, kepala naga dan cakar naganya berubah menjadi radius 3 km. Naga iblis yang lebih menakutkan telah turun ke kota iblis kuno. Apa? Idola Dharma macam apa ini? 7 Master Iblis melihat makhluk sepanjang 100 meter itu tiba-tiba berubah menjadi panjang 6.000 meter. Panjang kepalanya 3.000 meter dan dua cakar raksasanya sepanjang 3.000 meter. Mereka melebarkan mata mereka dan meraung ketakutan. Menyerang. Terus serang. Raja Iblis berkepala dua melihat sosok Wang Xian meningkat pesat. Dengan ekspresi jelek, dia meraung lagi dan melemparkan idola Dharma lainnya. 6 Raja Iblis lainnya tidak ragu-ragu dan menyatukan Dharma Idol. Dalam sekejap, 14 idola Dharma yang sangat menakutkan menyerang Wang Xian. Matahari terbenam seperti darah saat menerangi kota iblis kuno. Kota iblis kuno, yang sudah suram, menakutkan, dan brutal, bahkan lebih mengerikan di bawah idola Dharma. Namun, Wang Xian, yang memiliki tubuh mengerikan, seperti naga iblis penghancur dunia. Dia mengabaikan serangan 7 Raja Iblis dan mengejar orang-orang di kota iblis kuno yang telah melakukan kejahatan paling keji. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan bergema dalam radius beberapa ratus kilometer. Bahkan orang-orang dari klan He di kejauhan melihat dengan ngeri. 14 idola Dharma mendarat di tubuh Wang Xian. Tubuh naga dan cakarnya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Dia perlahan kembali ke ukuran aslinya. Seluruh tubuhnya compang-camping. Namun, kepala naganya masih sebesar 3 km. Kepala naga, melahap dunia. Mengaum, mengaum. Raungan datang dari mulutnya. Kepala naga itu sangat besar sehingga bisa melahap mulut gunung. Itu lurus ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, mulut naga itu seperti lubang hitam, menelan semua bangunan dan makhluk hidup di sekitarnya. Ya dewa, sudah berakhir. Sudah berakhir. Keberadaan seperti apa yang kita provokasi? Dan benda apa yang menyerang wanita itu? Semua orang di kota iblis kuno mulai putus asa. Setelah beberapa serangan, 300.000 hingga 400.000 orang di kota iblis kuno mati. Saat kepala naga itu terbuka, seolah-olah pintu abyss terbuka. Semuanya hancur. Tidak ada yang bisa keluar dari mulut naga yang menakutkan ini. Dari jauh, orang dapat melihat bahwa seluruh kota iblis kuno telah diratakan seluruhnya dengan tanah. 1 juta makhluk hidup semuanya telah mati. Di bawah matahari terbenam, hanya ada tubuh yang rusak dan Master Iblis yang sangat terkejut. Bab 1510-1510. Jika saya menjadi setan, tidak akan ada setan di dunia. Jutaan makhluk hidup semuanya telah dimusnahkan. Kota iblis kuno dengan reputasi sengit di wilayah yang luas. Kota iblis kuno yang bahkan pasukan tingkat pertama tidak berani memprovokasi dengan santai. Tanda seru. Pada saat ini, itu benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Seluruh kota, lebih dari 1 juta orang, semuanya telah meninggal. Selain 7 Raja Iblis, tidak ada satupun yang selamat. Ini lebih dari 1 juta orang, terutama karena mereka semua sangat kejam dan kuat. Lebih dari 1 juta orang, bersama dengan kota yang menjulang tinggi, telah benar-benar tenggelam ke dalam jurang saat matahari terbenam. Ya dewa, ini terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. 7 ahli kekosongan tier 7 yang berwawasan luas tidak dapat menghentikannya. Sungguh kekuatan yang menakutkan, tindakan gila apa. Ini hanyalah sebuah keberadaan yang dapat menghancurkan dunia. Di kejauhan, semua orang dari klan He melihat pemandangan ini dengan wajah penuh keterkejutan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Bahkan sesepuh berambut putih di peringkat ke-8 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam melihat kota iblis kuno yang telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Dia melihat jutaan orang yang telah terbunuh dan alisnya melonjak.
Itu terlalu brutal. Itu terlalu brutal. Jarang satu orang membunuh satu kota dan lebih dari 1 juta orang. Terutama di bawah pengepungan peringkat 7 ahli alam hampa berwawasan. Membunuh. Bunuh dia. Saya ingin memotongnya menjadi beberapa bagian dan mengulitinya hidup-hidup. Di reruntuhan kota iblis kuno, 7 Master Iblis gemetar saat melihat pemandangan ini. Kota iblis kuno telah berubah menjadi reruntuhan. Semua bawahan mereka telah terbunuh. Namun, mereka tidak menghentikan mereka. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa serangan gabungan dari 7 dari mereka dan 14 idola Dharma tidak dapat menghentikannya. Mengaum, 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 mengaum. Ketujuh dari mereka mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerang Wang Xian secara langsung. Pada saat ini, Wang Xian, yang terbaring di reruntuhan kota iblis kuno, dipenuhi luka. Beberapa di antaranya bahkan berakibat fatal. Matahari telah sepenuhnya terbenam dan kegelapan telah sepenuhnya turun. Wang Xian memandangi 7 Raja Iblis yang menyerangnya dan merasakan luka yang sangat serius di tubuhnya. Kesadarannya akhirnya pulih sedikit. Melihat pemandangan yang telah dia lakukan di sekitarnya, sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Dia benar-benar terlalu gila. Aku takut tubuhku akan rusak di sini. Dia melihat tubuhnya yang rusak dan menghela nafas tak berdaya. Malam baru saja tiba dan keabadian baru saja dimulai. Bagaimana Anda bisa mati? Bunuh, bunuh, bunuh. Pada saat ini, suara keras datang dari lokasi hatinya. Dong dong dong. Bersamaan dengan suara ini, dada Wang Xian tiba-tiba mulai berdenyut hebat. Di lokasi jantungnya, gelombang energi gelap yang sangat pekat menyebar ke seluruh tubuhnya. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang gila. Kekuatannya dengan cepat mengisi seluruh tubuhnya. Jika kegelapan tidak keluar, bagaimana mungkin ada terang? Pada saat ini, suara lain terdengar dari lokasi hatinya. Suara itu sangat tenang, membuat orang merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Itu sangat kontras dengan adegan kekerasan dan brutal barusan. Wang Xian tertegun. Dia melihat lokasi jantungnya. Hati cahaya dan kegelapan telah menggantikan hati yang dihancurkan olehnya. Namun, pada saat ini, hati terang dan gelap benar-benar diliputi oleh kegelapan. Jika kegelapan tidak keluar, bagaimana mungkin ada terang? Kalau begitu hari ini, aku akan berubah menjadi kegelapan dan melihat cahaya setelah aku menerobos. Cahaya menakutkan keluar dari mata Wang Xian. Pada saat ini, matanya sangat gelap dan dalam sementara cahayanya seterang matahari. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang hati terang dan gelap ini. Dia berubah menjadi kegelapan. Dia berdiri setelah menerobos dan melihat cahaya. Pergi ke neraka. Pada saat ini, serangan mengerikan datang padanya satu demi satu. 7 serangan yang mencakup radius 7 hingga 8 km langsung menenggelamkan tubuhnya. Gelombang energi menakutkan menyerangnya. Apakah dia mati? 7 Master Iblis melihat fluktuasi energi mengerikan yang disebabkan oleh ledakan di tengah. Tanah telah tenggelam ke dalam lubang besar yang setidaknya sedalam puluhan meter. Tidak ada suara sama sekali. Kakak Wang Xian tidak akan. Di kejauhan, wajah He Yuan agak merah saat dia menatap pusat ledakan. Perlahan, dia menjadi malu. Semua orang dari klan He memandang dalam diam. Luka di tubuhnya terlalu parah. Dia seharusnya dibunuh. Pria tua berambut putih itu berkata perlahan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mengaum. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, raungan yang menakutkan terdengar dari reruntuhan kota iblis kuno. Itu sedikit mengejutkannya. Mengaum, mengaum. 2 raungan keras dan brutal terdengar. Naga iblis hitam yang menakutkan menyerbu ke langit sekali lagi. Kalian semua harus mati. Suara tanpa emosi Wang Xian terdengar. Tubuhnya yang kejam menyerang 7 Raja Iblis di langit dengan tatapan ganas. Apa? 7 Master Iblis yang melayang di langit merasakan aura Wang Xian yang lebih menakutkan. Luka di tubuh mereka sudah pulih, dan wajah mereka dipenuhi syok. Penggal kepalanya. Ekspresi lelaki tua dengan Master Iblis berkepala 2 berubah saat dia berteriak keras. Potong dia menjadi 8 bagian. Saya ingin melihat bagaimana dia akan pulih. Pria tua lainnya yang memegang pedang panjang berwarna merah darah memancarkan aura pembunuh saat dia menebas Wang Xian. Mengaum. Menghadapi 3 pembangkit tenaga listrik di level 7 dari alam tembus pandang, Wang Xian tidak takut sama sekali. Seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Kesadarannya menjadi kabur lagi,
dan keinginannya untuk membunuh semakin kuat. Ledakan. Dia mengangkat lengannya, dan itu berubah menjadi radius 3 kilometer. Dia langsung menuju Master Iblis yang memegang pedang panjang berwarna merah darah. Cakar naga raksasa sedang menyerang manusia. Itu seperti manusia menghancurkan semut. Merusak. Ketika Master Iblis pedang panjang berwarna darah melihat cakar naga raksasa, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, tanda pedang sepanjang 1000 meter bertabrakan dengannya. Retakan, retakan, retakan. Namun, tanda pedang itu runtuh seketika, menyebabkan ekspresi Master Iblis berubah drastis. Sebelumnya, Wang Xian menghindari serangan mereka. Kelompok Demon Master tidak merasakan teror. Ketika cakar naga sepanjang 3000 meter itu jatuh, aura iblis yang menakutkan di atasnya dengan mudah menghancurkan bekas pisaunya. Itu seperti cakar iblis yang turun dari langit, mencakar lurus ke arahnya. Hancurkan itu. 7 Master Iblis lainnya melihat Master Iblis pisau panjang berwarna darah diserang. Tengkorak, tongkat, sabit, dan pedang darah di tangan mereka menyerang Wang Xian satu demi satu. Gerbang naga iblis surgawi. Merasakan serangan di sekelilingnya, sisik naga di tubuh Wang Xian sedikit bergetar. 4 gerbang naga yang sangat besar muncul di sekelilingnya. Di setiap gerbang naga, ada naga iblis yang berguling-guling, menghalangi serangan satu demi satu. Cakar naganya terus menyerang Master Setan pedang panjang berwarna darah di depannya. Kekuatan kegelapan yang menakutkan dan cakar naga yang tidak bisa dihancurkan membuat Master Iblis mengungkapkan ekspresi ngeri. Tidak bagus. Kekuatan yang menakutkan. Ekspresinya berubah drastis, ingin menghindari cakar naga yang sangat besar. Namun, cakar naga itu terlalu besar. Ketika cakar naga mendarat di tubuhnya, kekuatan mengerikan dan korosi kegelapan menyebabkan matanya melebar, penuh dengan keputusasaan. Di depan energi kegelapan yang kejam dan menakutkan, dia merasa bahwa dia pantas disebut Raja Iblis. Sisi lain adalah,